warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai peramalan atau forecasting penjualan, di mana hubungan forecast dengan rencana. Forecast atau ramalan itu bukan merupakan rencana, sedangkan forecast adalah ramalan tentang apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Sedang rencana itu merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan mendatang. Sedangkan pengaruh kebenaran dari asumsi. Sebenarnya untuk melakukan peramalan masa depan itu dibutuhkan suatu asumsi yang akan digunakan, di mana asumsi itu mempunyai pengaruh terhadap kecepatan forecast yang telah dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsi tidak tepat akan menyebabkan forecast yang dihasilkan, maka akan mengalami penyimpangan. Saya mau menjelaskan tentang pembedaan metode forecast. Ramalan disebut dengan forecast memiliki sebuah peran penting dalam bentuk kerja atau perusahaan yang membuat sebuah rencana. Rencana kerja dalam penggunaan sebuah forecast akan jauh lebih baik daripada tidak menggunakan sama sekali. Untuk dalam memilih metode forecast dalam bentuk penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 1. Sifat produk yang sangat dijual, 2. Metode distribusi yang dipakai, 3. Besarnya perusahaan dibanding pesaingnya, 4. Tingkat persaingan yang dihadapi, 5. Data hitung yang tersedia, dan 6. Sifat permintaan produk yang dihasilkan. Dalam teknik forecasting juga berbagai teknik digunakan perusahaan untuk meramalkan penerimaan atau penjualan. Forecast penjualan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai teknik forecast sendiri. Sebaliknya, penggunaan adjustment saja yang juga dianggap masih belum maksimal karena banyak kelemahannya. Hal ini terutama karena penggunaan adjustment terkadang masih bersifat subjektif dan masih sulit untuk dipahami. Dalam forecasting berdasarkan pendapatan atau adjustment, forecast penjualan membawa pengaruh yang sangat besar dan bahkan sangat bermanfaat di dalam sebuah perusahaan atau tempat kerja untuk menentukan sebuah keputusan dan kebijakan manajemen yang seperti kebijakan perencanaan produksi, kedua kebijakan pekerjaan barang jasa, ketiga kebijakan pemakaian mesin dan peralatan, keempat kebijakan tentang investasi aktiva tetap, dan kelima rencana pembelian bahan mentah dan penolong, kelima rencana sebuah aliran kas. Terima kasih. Selanjutnya, untuk teknik forecasting yang kedua adalah forecasting dengan perhitungan secara statistik. Teknik forecasting ini didasarkan pada data objektif, baik itu data mikro maupun data makro. Pada teknik forecasting ini terdapat 4 analisis. Yang pertama analisis tren, yang kedua analisis growth, yang ketiga analisis regresi korelasi, dan yang keempat analisis dengan teknik-teknik khusus. Berikut kita akan membahas secara lengkap mengenai keempat analisis tersebut. Untuk yang pertama ialah analisis tren atau kecenderungan. Tren kerap disebut dengan tren yang berarti rata-rata perubahan atau biasanya dalam jangka panjang per tahunnya. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, di mana kita akan mengetahui tren tersebut bersifat naik atau turun, bersifat positif atau negatif. Secara umum, data-data penjualan mencerminkan 4 juga faktor. Yang pertama ialah tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Biasanya berbentuk menaik atau menurun. Diperlukan jangka waktu yang relatif panjang untuk mengetahui tren ini naik ataukah turun, yaitu dalam jangka waktu 15-20 tahun. Yang kedua ialah siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka menengah. Biasanya kita dapat mengetahui siklus perusahaan kita berkisar antara 2-10 tahun. Penyebab timbulnya fluktuasi siklus sangat beragam karena pada setiap perusahaan atau setiap industri akan memiliki siklus yang berbeda-beda.
Yang ketiga ialah musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada 2 kemungkinan musiman, misalkan yang pertama ialah musim lebaran dan musim tahun baru. Yang kedua ialah musim pada cuaca, yaitu musim penghujan atau musim kemarau. Dan yang keempat adalah ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan oleh faktor-faktor yang munculnya tidak teratur atau tidak kita duga, misalkan bencana alam. Karena pada saat terjadi bencana alam, misalkan saat kita panen, maka panen kita akan menurun. Nah, untuk analisis tren atau kecenderungan ini memiliki 3 macam analisis yang dapat kita gunakan, yaitu analisis tren bebas. Yang kedua adalah analisis tren setengah rata-rata atau semi average. Yang ketiga adalah analisis tren matematis. Selanjutnya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggambar garis tren. Yang pertama adalah analisis tren bebas, yang kedua analisis tren setengah rata-rata, dan yang ketiga adalah analisis tren matematis. Yang pertama, analisis tren bebas. Analisis tren bebas ini dapat dikatakan sebagai suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan hitungan matematika. Penggambarannya secara langsung dapat dilakukan dengan cara menggambar suatu garis lurus di antara data-data yang tersedia. Cara ini terhitung sangat mudah dan sederhana, namun terdapat kelemahannya karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Seperti contoh, ada 2 orang menggunakan data yang sama, pada akhirnya akan menggambar garis yang berbeda. Yang kedua adalah analisis tren setengah rata-rata. Dalam analisis ini terdapat unsur subjektivitas yang mulai dihapuskan karena teknik pengerjaannya sudah menggunakan hitungan matematika atau menggunakan perhitungan. Dan yang ketiga adalah analisis tren matematis. Dalam analisis ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah tren momen dan yang kedua adalah tren least square. Dalam metode tren least square ini pada dasarnya memiliki sumber formula yang sama dengan metode matematis. Yang membedakan adalah metode least square ini menggunakan asumsi sigma X sama dengan 0. Selanjutnya adalah analisis growth. Analisis ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun. Dalam forecasting dengan menggunakan analisis ini dapat menggunakan formula PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus I pangkat N. PN di sini merupakan volume penjualan tahun ke N, sedangkan PO merupakan volume penjualan tahun dasar, N merupakan periode 1 tahun, dan I merupakan interest. Selanjutnya adalah analisis regresi korelasi. Dalam analisis ini terdapat 2 variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dilambangkan dengan huruf Y, sedangkan variabel independen dilambangkan dengan huruf X. Variabel dependen di sini merupakan suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam analisis regresi, pengaruh linier antara suatu variabel dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan Fx, di mana variabel dependen ditentukan oleh variabel independen. Dengan fungsi linier, maka besar pengaruh sebenarnya dari variabel independen dengan variabel dependen dinyatakan dengan persamaan YP sama dengan A plus BX. Di sini, korelasi merupakan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Analisis ini biasanya digunakan untuk melengkapi analisis regresi, sehingga analisis korelasi berguna untuk menggali hubungan sebab akibat beberapa variabel. Sebagai gambaran, perubahan tingkat penjualan tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan yang telah terjadi, namun juga bisa dengan faktor yang lainnya. Contoh, permintaan akan produk akan susu yang ditentukan oleh faktor seperti jumlah penduduk, jumlah kelahiran bayi, ataupun faktor yang lainnya yang bersangkutan dengan faktor-faktor tersebut. Dan yang terakhir yaitu forecast dengan teknik khusus. Yang ada 3, yaitu yang pertama analisis industri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat forecast adalah melalui analisis industri. Dalam metode ini, peramalan dilakukan dengan menghubungkan potensi penjualan perusahaan
dengan permintaan industri secara umum, baik dalam hal volume penjualan maupun posisi persaingan bisnis. Analisis ini berfokus pada kegiatan memperkirakan market share yang dimiliki perusahaan. Semakin besar market share yang dimiliki, menunjukkan posisi persaingan perusahaan yang lebih kuat dibanding perusahaan lain. Demikian pula sebaliknya, market share yang kecil mencerminkan posisi perusahaan yang lemah dibanding perusahaan pesaing. Yang kedua yaitu analisis lini produk. Analisis lini produk digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat dibedakan kesamaannya dan harus dibuat forecast secara terpisah. Yang ketiga yaitu analisis penggunaan akhir. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk produk akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk yang berasal dari produk tersebut atau produk akhir yang menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.